Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Mumpung hari ini kita tidak camping dan nyantai, kali ini kita akan sedikit membahas mengenai stand api unggun yang sering kita gunakan saat camping ya. Dan memang ada masalah di stand api unggun yang sering kita pakai ini. Jadi masalah ini adalah di bagian ram kawat yang di bagian atas itu jebol rekan-rekan ya. Dan ini merupakan stand api unggun saya yang kedua. Yang pertama itu juga sudah jebol dan ini juga sudah jebol lagi padahal ini belum 10 kali pakai. Harganya memang di bawah 100.000 ya, jadi harganya tidak terlalu mahal. Memang cari yang murah dulu itu. Nah ini kalau kita lihat memang bagian ram kawatnya itu yang di luar itu jebol rekan-rekan ya. Jadi untuk ram kawatnya itu jebol lagi sehingga kayu yang kita taruh itu bisa turun ke bawah atau jatuh di bagian bawah sehingga ini tidak bisa digunakan. Dan kalau mau beli lagi kemungkinan nanti dengan tipe yang sama seperti ini akan jebol lagi. Maka dari itu di kesempatan kali ini mau saya modifikasi saja daripada kita beli lagi. Saya sudah punya yang rusak juga. Jadi ini kita akan modifikasi, kita akan ganti di bagian atasnya menggunakan yang lebih kuat dan nanti untuk tempatnya juga akan kita buat yang lebih kokoh sehingga saat kita bawa juga akan lebih oke ya. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan coba untuk memodifikasi dari stand api unggun ini. Nah seperti ini rekan-rekan ya, kondisi dari ram kawat bagian atasnya sudah hancur, di bagian tengahnya ini sudah bolong dan benar-benar rapuh. Kemudian kalau kondisi dari tasnya sebenarnya masih bagus ya, tapi nanti akan kita ganti dengan yang lebih bagus. Nah ini kalau kita ukur panjang lebarnya adalah 42 cm. Nah ini untuk ram kawat penggantinya adalah jenis ram kawat nyamuk. Tipenya adalah baja putih ya, jangan pakai yang jenis aluminium karena akan cepat rusak juga. Ini pakai yang baja putih. Seperti ini bisa dibeli di toko bangunan ataupun di toko online juga ada. Baik, langsung saja kita akan potong bahannya ya. Jadi kita akan butuh ukuran itu adalah 50 cm kali 50 cm. Ini kita garis terlebih dahulu. Kemudian kita potong menggunakan gunting baja ringan atau gunting serbaguna seperti ini. Langsung saja kita potong mengikuti garis yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, setelah itu kita akan ukur lagi ini untuk lebarnya. Jadi 50 cm kali 50 cm kemudian kita potong. Oke rekan-rekan ya, seperti ini untuk bahannya sudah siap, ukurannya sudah 50 kali 50 cm. Sekarang kita akan buat pola untuk potongan yaitu 4 cm menggunakan penggaris seperti ini di bagian pojoknya. Kita ukur sisi kanan dan sisi kirinya 4 cm ya. Setelah itu tinggal kita potong lagi untuk bagian yang sudah kita garis ini. Kita potong, kita hilangkan bagian yang di sudut. Nah ini kita hilangkan kotak. Kemudian kita kerjakan untuk di semua sudutnya ya. Jadi keempat sudutnya kita hilangkan semua, ukurannya 4 kali 4 cm. Nah seperti ini di bagian sudutnya sudah kita buat semua. Jadi ada kotak dan sisi terakhir ini juga kotak ya. Kemudian kita akan buat lipatan. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu. Di bagian sudutnya ini kita ukur 2 cm. Sisi yang lain juga sama. Kita tandai 2 cm. Nah ini sudah ya, kiri, kanan sudah kita garis. Selanjutnya tinggal kita jepit di bagian sisi tepi meja. Kemudian kita jepit menggunakan aluminium dan tinggal kita akan tekuk ya. Kita akan tekuk di bagian yang sudah kita jepit ini. Kita tinggal tekuk pakai tangan saja. Tapi jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan. Nah, ini kita tekuk semuanya. Kemudian kita lepas rekan-rekan ya. Dari sebaliknya ini juga kita lipat ke bagian dalam. Jadi ini sudah kita lipat. Kemudian kita akan tambah lagi untuk tekukannya. Di sisi garis yang satu lagi, nah ini kita tekuk 90 derajat, kemudian kita tekuk ke bagian dalam. Oke seperti ini ya rekan-rekan ya, kita lipat ke bagian dalam, kemudian tinggal kita akan kerjakan untuk semua sisinya. Jadi setiap sisinya itu kita lipat ke bagian dalam 2 kali ya, 2 cm 2 kali ya untuk lipatannya. Jadinya seperti ini lipatannya. Untuk bagian bawah sudah kita lipat 2 kali ke bagian dalam.
Kemudian untuk bagian atasnya juga sudah rapi untuk hasil lipatannya. Selanjutnya sekarang kita akan kasih lubang di bagian pojok sini. Kita kasih lubang saja, ukurannya 10 mm. Kemudian kita ratakan menggunakan palu. Jadi ini kalau kita coba, pengaitnya akan sudah masuk ya. Dan ini kuat rekan-rekan ya, nggak usah pakai eyelet atau nggak usah pakai mata ayam. Kayak yang di tenda itu nggak usah. Ini sudah kita buat keempat lubangnya. Kemudian ini bagian tepinya karena kita lipat jadi nggak tajam ya. Kita pakai tangan biasa juga aman. Ini kalau kita masukkan pengaitnya juga kuat ini ya, nggak usah pakai elet. Ini langsung kita tarik-tarik juga tidak jebol. Jadi ini panjangnya jadi 42 cm ya. Kita akan buat untuk tempatnya menggunakan pipa PVC yang ukurannya 3 inch. Ini kita akan potong terlebih dahulu ya. Kita akan ukur, kita pakai ukurannya 45 cm. Kita tandai, kemudian kita garis memutar menggunakan sistem kertas seperti ini ya, supaya untuk potongannya nanti bisa rata ya, tidak belok-belok. Menggunakan kertas seperti ini, untuk garisnya akan lebih bagus. Kemudian kita potong menggunakan gerinda tangan dengan mata potong cutting wheel. Langsung saja rekan-rekan ya, kita potong memutar sampai nanti untuk pipa PVC-nya terputus. Langsung saja kita potong sampai selesai. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Dan ini sudah saya cuci, sudah saya bersihkan untuk pipa PVC-nya. Nah, ini saya menggunakan penutup dari pipa PVC ya, bisa dibeli di toko bangunan. Ini tinggal kita tutupkan saja di bagian bawah. Nah, ini kita dorong sampai rapat, kemudian kita kasih lem G atau lem Korea supaya tidak lepas lagi. Ini untuk bagian bawah. Kemudian untuk bagian atasnya ini tinggal kita tutupkan saja, tapi jangan dilem ya. Jadi bisa dibuka tutup untuk bagian atasnya. Selanjutnya tinggal kita masukkan, kita gulung dulu untuk ram kawatnya yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita masukkan seperti ini. Oke, sampai masuk. Kemudian ini sudah pas rekan-rekan ya untuk ukurannya. Kemudian tinggal ini untuk standnya tinggal kita masukkan di bagian tengahnya. Jadi ukuran 3 ini pas banget ya. Kalau mau lebih longgar bisa menggunakan yang pipa ukuran 4 inch. Nah, tinggal kita tutup dan selesai rekan-rekan ya untuk proses pembuatannya. Baik rekan-rekan, akhirnya sudah selesai ya kita memodifikasi bagian mesh atas dari stand api unggun. Dan ini untuk tempatnya juga sudah kita modifikasi jadi lebih simpel. Memang agak panjang sedikit, mungkin selisihnya hampir sekitar 20 cm, tapi ini juga lebih kuat daripada kalau menggunakan kain ya. Jadi ini penyimpanannya bisa dibarengkan sama kursi-kursi, kursi lipat ataupun meja lipat ya. Jadi tidak masuk ke dalam box. Nah, sekarang kita langsung coba saja rekan-rekan ya, kita rakit jadi stand api unggun. Nah, untuk proses perakitannya tinggal kita keluarkan saja untuk stand dan ram kawatnya. Seperti biasa untuk standnya tinggal kita rakit seperti ini, kemudian ram kawatnya tinggal kita pasang di bagian atas. Jadi untuk proses pemasangannya sama rekan-rekan ya, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti ini. Jadi lebih rapi dan tentu saja ini lebih kuat daripada ram kawat yang bawaannya karena lebih halus ya, ini lebih kuat. Seperti itu rekan-rekan ya untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Mungkin buat rekan-rekan yang mengalami hal yang sama, tidak mau beli baru tapi mau modifikasi saja, kita ganti bagian atasnya menggunakan yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku. Terima kasih dan tetap semangat.